Halo sahabat, Anda pastinya sudah mengenal Rumah Sakit Panti Rapih. Nah, kali ini kita akan sama-sama berbincang seputar kesehatan bersama para dokter yang ada di Rumah Sakit Panti Rapih, sekaligus mengulik tentang fasilitas-fasilitas yang ada di Rumah Sakit Panti Rapih. Yuk ikuti saya. Wah, halo Dokter Ratna. Halo Mas. Kabar baik ya? Baik. Oh, ini tadi tuh saya tuh udah muter-muter ya ke sekeliling Panti Rapih itu, ternyata wah luar biasa ya fasilitasnya, terus masuk tuh udah adem gitu, nggak ada bawaan takut atau gimana, kesannya rumah sakit kayak feelingnya tuh comfort gitu. Ya memang gitu ya Dok ya? Ya memang dibuat begitu, jadi supaya anak-anak tidak takut. Oh gitu. Ya. Oh, cuman kadang-kadang dokternya nggak pakai baju nih. Oh gitu. Nah, baju putih maksudnya. Baju putih ya. Ya. Jadi memang biar nggak terlalu kesannya serem gitu ya Dok ya. Jadi memang biar nyaman juga, terutama untuk anak-anak. Nah, bicara soal anak-anak nih kan, berhubung sekarang kita lagi mau ngomongin tentang anak gitu ya. Kita sedang ada di program Sahabat Panti Rapihku bersama Dr. Anastasia Ratnaningsih, spesialis anak. Ini selaku Ketua KSM Anak Rumah Sakit Panti Rapih gitu. Nah, Dok, bicara soal anak-anak gitu ya, tumbuh kembang anak. Ini mungkin sebelum kita ngomongin tentang tumbuh kembangnya, kalau yang disebut anak-anak dulu nih, ini range usianya dari umur berapa sampai berapa kategori anak-anak? Ya, kalau menurut WHO itu dokter anak itu bekerja pada anak-anak yang berusia 0 dari lahir sampai usia 18 tahun gitu. Sampai 18 ya? Ya, jadi kira-kira masih SMA kelas 1 ya. SMA kelas 1 atau SMA kelas 2 itu masih dokter anak. Itu walaupun udah tinggi besar atau anak-anak kategorinya? Iya. Oke, nah kemudian kalau untuk tumbuh kembang nih, mungkin kalau orang awam taunya tumbuh kembang tuh ya kelihatan dia nambah tinggi mungkin atau berat badannya nambah, tapi sebenarnya yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak ini seperti apa dong? Ya, sebenarnya kalau anak-anak itu kan bukan dewasa mini ya, karena anak itu masih bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi dia tidak bisa disamakan dengan orang dewasa mini, tuh beda. Makanya ada dokter anak, ada dokter dewasa. Tuh, kalau pertumbuhan itu segala sesuatu yang bisa diukur. Misalnya tinggi badan itu kan bertambah harusnya, berat badan juga bertambah, lingkar kepala itu bertambah. Nah itu harus diukur dan dimasukkan di dalam kurva pertumbuhannya. Gitu. Kalau perkembangan itu dia harus bertambah pintar, bertambah mahir, itu sesuai dengan milestone perkembangannya anak. Jadi kalau kesannya di masyarakat itu kalau tumbuh kembang itu adalah klinik yang sudah mengalami kelainan. Misalnya, kok anak saya belum bisa bicara, kok anak saya ini rada-rada sulit dalam berhitung, kok anak saya ini kok rada-rada jalannya bagaimana, ini bagaimana. Nah, sebenarnya bukan itu, kita harus istilahnya kita itu harus mendukung anak kita, itu setiap bulannya harus kita akses. Jadi setiap bulannya harus diukur pertumbuhannya, kemudian dinilai perkembangannya. Di buku KIA itu juga ada. Cuman kadang-kadang orang itu kan mau ke posyandu, dia nggak tahu posyandunya di mana, atau nggak mengerti fungsinya posyandu itu. Maka ini kami sampaikan juga bahwa posyandu itu penting. Kalau nggak mau ke posyandu, ke Rumah Sakit Panti Rapih aja. Bisa gitu bisa. Ya? Kalau mungkin di sekitar tempat tinggalnya atau posyandunya jauh atau nggak tahu tadi mungkin Dok, ke Panti Rapih bisa ya? Bisa. Karena fasilitasnya karena kalau kita di klinik anak sakit itu kan cuman kamu sakit apa, diperiksa, kemudian dengan dijelaskan tentang penyakitnya. Tapi kalau di klinik tumbuh kembang kita akan diakses pertumbuhannya. Oh, anakmu pertumbuhannya begini, anakmu ternyata mengalami gangguan pertumbuhan awal, sehingga bisa dilakukan pengesesan
pengejaran pertumbuhan itu dengan mengkonsulkan ke bagian gizi, ke bagian mana ini apa anak ini sakit, dicari penyakitnya gitu. Kalau ternyata anakmu kok belum bisa bicara. Nah, kalau belum bisa bicara ini kenapa? Apakah dia deafness atau tuli atau bagaimana, atau karena ada gangguan di oromotor mulut gitu kan? Jadi nanti kita konsulkan ke bagian yang sesuai kelainan tersebut sehingga bisa mengejar ketinggalannya. Kan kita nggak boleh sampai anak itu tertinggal karena dia sebagai SDM generasi penerus bangsa di Indonesia. Ya. Oke. Nah kemudian kalau bicara tentang orang tua dan anak, gitu, kalau zaman sekarang kan mungkin informasi itu gampang sekali didapatkan gitu ya. Nah ini sebenarnya gimana sih orang tua agar tetap bisa aware gitu, maksudnya dia paham dengan tumbuh kembang anak. Apakah memang harus selalu diperiksakan atau dibawa ke posyandu atau ke klinik, atau ya lihat sendiri, berat badannya nambah, sehat anak saya, atau sebenarnya memang harus ada poin-poin tertentu di mana orang tua memang harus membawa anaknya ke posyandu atau ke klinik anak? Ya, sebenarnya Indonesia itu kan sudah punya posyandu. Nah kalau sudah punya posyandu, gunakan itu posyandunya. Tapi kadang-kadang ada posyandu yang asal-asalan. Nah makanya intinya kita harus membawa anak kita, menilai anak kita setiap bulan untuk pertumbuhan maupun perkembangannya. Gitu. Wah, oke. Sesuai nggak dengan kurvanya, sesuai nggak dengan milestone-nya. Ya, diharapkannya memang sesuai semua ya, Dok, ya. Gitu. Oke. Wah, ini kayaknya kalau obrolan kita nggak sambil ngelihat fasilitas kurang ya, Dok. Boleh nggak kita lihat fasilitas yang ada di sini? Oh, boleh banget. Mari. Oke. Nah, sekarang kita sudah ada di ruangan yang lain. Ini salah satu fasilitas yang ada kalau bicara soal tumbuh kembang anak. Nah, mainan seperti ini kalau dulu saya mikirnya cuma ada di taman kanak-kanak gitu ya. Ternyata di rumah sakit juga ada, Dok. Ini sebenarnya mainan bebas dipakai anak-anak atau sebenarnya ada fungsinya sih, Dok? Ini ada fungsinya. Ini namanya alat permainan edukatif, APE. Ya. Alat permainan edukatif. Nah, ini fungsinya nanti untuk mengetes perkembangan anak. Jadi dari motorik kasar, motorik halus, kemudian sosial, personal sosial dan bahasa. Gitu. Jadi ini untuk motorik kasar, motorik halus dia bisa menggunakan ini motorik yang halus itu menulis, kemudian menjimpit istilahnya bahasa Jawa ya. Itu ini seperti itu. Kemudian ini kubus yang seperti ini kan murah ya. Kalau bisa dibeli oleh orang tua, ini bisa untuk stimulasi juga. Dia harus bisa menyusun kubus berapa 4 tingkat, 3 tingkat, 8 tingkat gitu. Sesuai dengan usia masing-masing. Maka kita harus sebenarnya orang tua itu bisa ngetes sendiri sih. Karena di buku KIA itu ada. Itu di buku KIA itu ada, dan setiap umur kunci sebenarnya anak itu harus memang dites 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan gitu. Setiap 3 bulan, 15 bulan, nah itu harusnya dites. Nah kalau yang malas-malas ngetes nih, datang aja ke sini, kita tes nanti ya. Oke. Nah berarti sebenarnya mainan ini tadi balik lagi, Dok, bukan sekedar mainan aja ya, tapi memang ada fungsinya gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan lagi, Dok, mungkin satu contoh nih untuk mainan yang mana ngetes apa gitu misalnya. Oh iya. Misalnya. Ini aja ya, bola-bola kecil ya. Nah, ini namanya manik-manik. Manik-manik ini fungsinya untuk ngetes motorik halus. Ya, dia bisa nggak dia mengambil ini manik-manik ini sulit loh ini ngambil manik-manik begini ini untuk anak-anak. Jadi pakai 2 jari gitu. Ya, pertama kan begini, meraup gini. Kemudian setelah itu begini. Ya. Nah, setelah itu baru begini. Susah ini. Jadi ada tahapannya gitu. Kemudian yang ini untuk motorik kasar, dia bisa melempar bola nggak, bisa nendang bola nggak. Nah, gitu.
Oke. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya permainan-permainan seperti ini ada di rumah juga akan membantu ya dok ya? Sangat membantu. Kalau ibunya tahu apa yang harus dites. Tapi sebenarnya ibu itu harus tahu karena ada di buku KIA. Di buku KIA itu ada. Jadi itu anak segini harus udah bisa apa itu ada. Oke, ada semua dan harusnya memperhatikan ya. Kadang-kadang buku KIA-nya dibawa tidur. Nah, itu. Cuman dibawa waktu periksa gitu. Iya, malah kadang ada yang ditinggal di kader. Nah, ditumpuk. Oke. Nah, bicara soal tadi buku tumbuh kembang anak gitu ya. Nah, kalau orang tua sendiri gitu ya, kira-kira mulai umur berapa harus dibawa ke klinik tumbuh kembang anak? Bukan mulai umur berapa sebenarnya, kan perkembangan itu dimulai dari 0 bulan atau bahkan masih di dalam kandungan. Itu kan bertumbuh dan berkembang dari sana sejak ketemu sigot dan ovum itu menjadi sigot itu. Telur dan sperma menjadi sigot itu kan bertumbuh terus. Nah, itu sejak itu di kandungan sudah diukur juga berat taksiran berat janin. Nah, itu. Kemudian setelah lahir dia harus bertumbuh sesuai dengan kurva potensi genetiknya. Istilahnya kurva potensi genetiknya itu sesuai dengan anugerah Tuhannya. Gitu. Itu harus diukur, tidak boleh melenceng ke sini, tidak boleh melenceng ke sana. Kemudian perkembangannya harus bisa apa. Nah, seperti tadi umur kunci harus dites perkembangannya. Seperti tadi. Oke, jadi bukan sejak umur berapa tapi bahkan sebelum lahir pun juga sudah dipantau gitu ya, oleh dokter obgyn. Oke, wah, menarik sekali nih. Mungkin terakhir nih dok, untuk menutup boleh diberikan himbauan mungkin untuk para orang tua terkait dengan tumbuh kembang anak, silakan. Ya, kalau bapak ibu yang memiliki putra putri yang masih kecil, ini memang klinik tumbuh kembang itu biasanya pada mereka taunya, wah kalau sudah terjadi kelainan perkembangan atau kelainan pertumbuhan baru dibawa ke klinik tumbuh kembang. Tapi sebenarnya enggak. Klinik tumbuh kembang akan menemani Bapak Ibu dalam mencapai mengoptimalisasikan pertumbuhan dan perkembangan putra-putri Anda. Begitu. Oke, terima kasih sekali Dok untuk informasinya. Semoga nanti makin ramai kliniknya ya. Jadi makin banyak anak-anak dan orang tua mungkin yang bisa tahu lebih banyak lagi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya. Oke, saya mungkin mau jalan-jalan lagi boleh ya dok ya? Boleh. Ya ini sebentar ini saya ini dulu, saya info dulu. Yang ada di lantai 3 klinik rawat jalan ini adalah lantainya klinik anak. Oke. Ya, di sini ada gizi, ada psikolog anak, ada dokter gigi, dokter jiwa anak, dokter gigi anak, ada THT, ada dokter mata, ada spa. Oh, lengkap ya? Iya, ada klinik laktasi, klinik gizi itu. Jadi lengkap di sini. Semua yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak di sini sudah ada. Bahkan ada konsultan endokrin, konsultan neuro, konsultan jantung. Di sini juga sudah ada. Di mereka di klinik anak sakit. Oke. Ya, kalau sakit kan dibawanya ke klinik anak sakit. Bukan ke tumbuh kembang. Iya. Ini klinik yang untuk mencari ini sakit apa ini? Kok pertumbuhan dan perkembangannya terhambat. Kalau sudah pasti baru dikonsulkan ke masing-masing penyebabnya. Oke, terima kasih sekali Dr. Ratna informasinya. Saya harus segera berpindah ke ruangan lain. Ya. Sukses selalu, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.